Tapi saudara-saudara yang terjadi luar Yesus selamat hari Minggu dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu pada hari ini. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, marilah kita bersyukur atas semua yang telah Ia berikan di dalam hidup kita. Ya, ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap memiliki sukacita dan semangat untuk memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu saat ini. Berkati kami Tuhan, dalam hati pikiran kami, supaya kami mampu membaca dan mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan baik ya, dan sukacita. Kita bersyukur hari ini boleh kembali mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tuhan Yesus seringkali mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan dipakai Tuhan Yesus untuk menyampaikan sebuah maksud dan arti tentang pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai sebuah cerita supaya pengajaran Tuhan Yesus bisa diterima dengan lebih mudah. Nah, firman Tuhan hari ini bicara perumpamaan tentang lalang dan gandum. Lalang dan gandum adalah dua tumbuhan yang berbeda, tapi bentuknya hampir sama. Menarik, saudara. Dua tumbuhan yang berbeda, tapi bentuknya hampir sama. Itu sebabnya ketika lalang dan gandum itu bertumbuh, masing-masing seperti tidak ada bedanya. Masing-masing bertumbuh seperti tumbuhan pada umumnya. Tapi perbedaan mulai kelihatan ketika lalang itu tumbuh menjadi parasit bagi tanaman gandum. Lalang menjadi pengganggu, lalang menjadi penghambat untuk tumbuhnya
gandum. Itu sebabnya lalang ini akan menjadi sebuah kerugian bagi gandum. Gandum yang harusnya bertumbuh dengan baik tapi terganggu oleh tumbuhan lalang tadi. Nah, apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan dari perumpamaan? Lalang dan gandum diumpamakan seperti hidup kita di dunia. Hidup kita di dunia itu selalu berdampingan dengan orang-orang lain yang belum percaya, orang-orang yang seringkali mengganggu kita, orang-orang yang seringkali bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Dan itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya Yesus mau mengajar di sini, saudara-saudara, bahwa sebagai gandum, sebagai tanaman yang baik, harusnya kita tidak terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Kita tidak terpengaruh oleh tanaman lalang yang seringkali bisa menghambat dan mengganggu kita. Contoh, saudara-saudara, ya, banyak orang seringkali menyalahkan keadaan ketika dirinya berbuat salah. Ada seorang pelajar ketika dia mencontek pekerjaan temannya, gurunya menegurnya dan dia mengatakan, oh, yang lain juga nyontek, bukan cuma saya. Ketika seseorang datang terlambat dalam kebaktian, kenapa kamu terlambat datang kebaktian? Jalanan macet, sibuk, ya, selalu menyalahkan orang lain dan keadaan. Nah, Yesus mau dengan perumpamaan ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar yang tidak baik. Tuhan biarkan kita tumbuh bersama. Gandum dan lalang itu, kita sebagai gandum, lingkungan yang buruk dan jelek sebagai lalang, tumbuh bersama meskipun mengganggu, ya, tapi Tuhan tidak mau kita seperti tanaman lalang. Kenapa, saudara? Karena Yesus menjelaskan dalam firman Tuhan tadi, ya, kalau Tuhan mencabut kedua-duanya, maka semuanya bisa ikut tercabut. Yesus tidak mau, dan Yesus membiarkan kita tumbuh bersama. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya Tuhan akan memisahkan mana yang gandum, mana yang lalang. Hari-hari ke depan kita jalani terus bersama dengan orang lain, dimanapun kita berada, dengan lingkungan kita. Mungkin kita bisa terpengaruh, mungkin kita bisa terbawa oleh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik, ya. Tapi biarlah anak Tuhan, kita bisa setia untuk menjadikan, ya, ingat, saudara, Tuhan memberikan kita kehidupan bersama orang lain, supaya Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup kita ke depan dengan baik. Terus semangat, terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diajar dan diingatkan untuk terus taat dan setia walaupun keadaan sekitar, lingkungan kami, teman-teman kami mungkin seringkali tidak baik dengan kami. Tapi kami punya ketaatan, kesungguhan untuk terus mau setia pada jalan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, di rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan terus ada dan boleh kami alami. Berikan kami kekuatan, sukacita dan penghiburan Tuhan. Walaupun kami belum bisa beraktivitas di gereja, walaupun kami belum bisa datang ke gereja untuk beribadah, kami percaya kami boleh tetap rindu untuk terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan juga menolong kami ketika kami harus menjalani kehidupan kami yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan beri kami pengharapan supaya kami boleh melewati semuanya dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Pasir Koja. Berkati majelis jemaat, berkati semua pelayan Tuhan dan semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah dalam masa-masa ini kami boleh tetap melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam anugerah dan kasih Tuhan, kita tidak perlu cemas dan khawatir dalam menjalani hidup ini. Marilah kita tetap mengucap syukur melalui persembahan yang kita berikan pada saat ini, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namanya untuk selama-lamanya. Saudara dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening bank atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop persembahan dan dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Maaf, ajak bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar buat kehidupan kami. Kami mau bersyukur atas berlimpahnya kasih Tuhan kepada kami. Pada saat ini kami memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini agar dapat digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami berterima kasih dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.